وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, kita baru selesai kemarin tentang atau mempelajari tentang at-tawassul dan bahwasanya tawassul itu ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Tidak seperti yang diisukan oleh sebagian bahwa kita ini secara mutlak mengharamkan tawassul. Dan tidak benar juga hasil yang ditemukan. Bahwasanya tidak benar juga bahwa secara mutlak semua tawassul itu dibolehkan. Karena kembali kepada kaidah yang disepakati oleh para ulama, hukum asalnya ibadah itu tak boleh kecuali ada dalilnya. Dan hukum asalnya muamalah itu semua boleh, tidak perlu dalil kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, tawassul masuk bagian dari ibadah, bahkan bagian dari akidah. Oleh sebab itu tak boleh dilakukan kecuali ada dalilnya. Oh, ada dalilnya, harus dipastikan dulu kesahihannya. Sahih dalilnya, harus dipastikan kebenaran istidlalnya. Di mana kita tahu benar tidaknya? Ya, kita perhatikan, tentu ibarat belajar kepada yang senior, yang sudah direkomendasikan oleh yang berhak merekomendasikan. Ternyata kita dapatkan para sahabat Nabi SAW tidak melakukan kecuali yang kita sebutkan, yaitu bertawassul dengan al-asma' was sifat, bertawassul dengan amal-amal salih, dan bertawassul dengan doa orang-orang yang diharapkan dikabulkan doanya, itu orang-orang saleh di masa hidupnya. Adapun setelah matinya tidak kita temukan seorang pun sahabat minta didoakan oleh Nabi setelah Nabi wafat. Berarti ijma' mereka tidak melakukannya. Nah, tidak mereka lakukan ini adalah pemahaman. Karena mereka juga orang yang melakukan tawassul di zaman Nabi SAW, di masa beliau hidup, mereka minta ke Nabi untuk didoakan. Banyak mereka minta didoakan oleh Nabi SAW. Tapi setelah mati, mereka datang ke kuburan berdoa untuk minta kepada Nabi lagi, tidak ada. Berarti ijma' sahabat. Nah, ini generasi yang harus kita ikuti. Dan tabi'in ya juga seperti itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka membagi tawassul itu ada yang masyru' dan ada yang mamnu'. Ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Nah, yang disyariatkan berdasarkan dalil-dalil yang sahih, yaitu hanya 3, yaitu tawassul dengan amal salih. Yang kedua, bertawassul kepada Allah dengan memuji-mujinya dengan menyebut al-asma' was sifat, al-asma'ul husna was sifatil ulya. Dan yang ketiga, bertawassul dengan doa orang-orang yang diharapkan diijabah Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya adalah orang-orang saleh dari kalangan manusia atau dari kalangan malaikat. Kita kalau nak minta didoakan oleh malaikat, salah satunya rajin berdoa untuk orang-orang beriman. Ya kan? Doa untuk orang beriman diaminkan oleh malaikat. Kemudian rajin menunggu salat antara azan dan qamat.
didoakan juga oleh malaikat. Atau rajin selesai solat duduk di masjid sampai datang lagi solat berikutnya. Misalnya lepas subuh duduk sampai zuhur. Kenapa ketawa? Didoakan oleh malaikat. Makanya memang boleh kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung berdiri karena memang nas di situ dibolehkan Allah untuk berdiri langsung. Tapi rugi kita tidak dapat doa malaikat ketika kita duduk lebih lama menunggu minimal sampai selesai zikir-zikir ratib kita. Nah, jadi doa-doa seperti ini kita harapkan orang-orang yang sangat, ya kalau malaikat berdoa mustajab ya. Ya dah. Apalagi kalau ada doa yang juga Masya Allah langsung diijabah Allah SWT. Apa itu? Doa dalam sujud kita. Doa di dalam sujud atau doa setelah tahiyatul al-akhirah. Dan juga banyak-banyak bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang salawat kepadaku Allah balas langsung 10 kali. Itu juga doa mustajab. Jadi sebenarnya ikhwani akhwati fillah, kalau seperti kata Fudail ibn Iyad Abidul Haramain rahimahullah, andainya antum setiap dapat ilmu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam antum amalkan, antum akan disibukkan oleh itu, tidak perlu cari yang lain daripada sunnah Nabi. Cuma setiap dapat ilmu tidak diamalkan, seperti orang yang menyuap makanan tapi dilemparkan ke belakang. Suap ke belakang, suap ke belakang. Kapan kenyangnya? Makanya ketika orang tidak melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan justru menganggapnya ringan, akhirnya dia terpaksa mikir cari yang lain. Dapat satu, kurang puas, direnovasi lagi dan inovasi lagi, cari yang lain. Makanya sebenarnya andainya orang seperti para sahabat dulu, setiap yang dapat dari Nabi diamalkan, mereka sibuk oleh mengamalkan itu, sehingga tidak buat sesuatu yang baru. Andainya antum sibuk dengan tawassul yang masyru' tadi, sering-sering memuji Allah dengan al-asma'ul husna, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Hafiz, ya Alim, dan kita minta sesuai dengan muqtada asma'ul husna dan sifat tadi. Sibuk dengan itu, atau kita sibukkan dengan berbuat amal saleh. Pokoknya saya harus buat amal saleh hari ini ikhlas karena Allah dan saya bertawassul dengan amal itu. Atau kita sibukkan dengan hanya berminta kepada orang-orang yang masih hidup, kita tidak akan mencari-cari yang lain lagi. Cuman itulah sifat manusia itu, suka seperti kata kata anekdot orang Arab, kullu mamnu'in marghub. Setiap ini larang tuh orang penasaran nak melakukannya. Makanya kalau orang belum tahu sesuatu, dia tidak tahu di situ ada larangan, dan kalaupun dia nggak tahu dia tidak akan lakukan, tidak usah dikatakan. Jelas,